Ya, Super Semar ini kan sebuah peristiwa yang saya kira menjadi tonggak dari perjalanan bangsa Indonesia ya. Dan peristiwa itu memang terjadi saat kota Jakarta itu dalam situasi yang dikatakan chaos gitu ya. Karena pasca terjadi pemberontakan G30S, situasi nyaris tidak terkendali karena terjadi demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, pada saat situasi semacam itu ada 3 tokoh ya yang memerankan peran yang sangat penting gitu ya, yaitu Jenderal M. Yusuf, kemudian ada Basuki Rahmat dan Amir Mahmud gitu ya, yang diutus oleh Pak Harto untuk menghadap Presiden Soekarno. Nah, tujuannya adalah agar ada kepastian dari Presiden untuk mengatasi persoalan yang terjadi di Jakarta. Nah, 3 utusan itu kemudian menghadap Bung Karno yang pada waktu itu ada di Bogor. Dan kemudian entah seperti apa detail dari peristiwa itu, kemudian ada semacam surat gitu ya yang diberikan oleh Bung Karno kepada 3 utusan tadi untuk diberikan kepada Pak Harto. Yang surat itu karena dikeluarkan pada tanggal 11 Maret kemudian dikenal dengan surat perintah 11 Maret gitu ya. Ya, lahirnya surat perintah 11 Maret itu atau yang disebut sebagai Super Semar itu kan terkait dengan yang pertama peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September itu ya, yang dikenal dengan peristiwa G30S ya, yang oleh sebagian orang dianggap peristiwa itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia itu ya. Nah, kondisi itu kemudian memicu berbagai protes yang terjadi di Jakarta agar ada upaya gitu ya, agar yang terlibat dalam peristiwa itu kemudian ditangani. Demonstrasi meledak di mana-mana yang dimotori oleh para mahasiswa gitu ya. Nah, yang membuat situasi Jakarta itu menjadi sangat tidak terkendali. Itulah latar belakang mengapa kemudian ada inisiatif gitu ya dari Pak Harto agar Bung Karno itu membuat sebuah keputusan gitu ya, sebuah perintah gitu ya untuk bisa mengamankan kota Jakarta. Nah, itulah yang kemudian mengapa Pak Harto kemudian mengutus 3 orang dari tentara Indonesia waktu itu dari TNI, yaitu M. Yusuf, Basuki Rahmat dan Amir Mahmud untuk menghadap Pak Harto. Jadi karena memang situasi Jakarta pada waktu itu nyaris tidak terkendali ya, dan perlu ada sebuah upaya agar situasi bisa ditangani dengan lebih baik. Nah, itu yang kemudian melatar belakangi turunnya surat perintah 11 Maret itu. Nah, ketika surat perintah 11 Maret itu keluar gitu ya, memang kondisinya itu kan serba tidak menentu ya. Jadi di satu sisi yang dianggap sebagai dalang dari peristiwa G30S itu juga belum tertangani, dan di satu sisi ada protes dari mahasiswa yang menginginkan agar aktor dari pelaku peristiwa G30S itu bisa segera ditangani. Nah, ditambah dengan situasi ekonomi yang saya kira kondisinya memang sangat tidak menguntungkan pada waktu itu. Harga-harga melambung tinggi begitu ya. Karena memang kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 60-an itu memang sangat tidak baik gitu ya. Nah, situasi semacam itu yang saya kira kemudian mendorong Pak Harto pada waktu itu nampaknya berinisiatif untuk agar Bung Karno itu membuat sebuah keputusan gitu ya untuk mengatasi keadaan itu. Ya, saat ini kan secara umum di masyarakat sudah tahu ya bahwa naskah asli dari surat perintah 11 Maret itu tidak pernah ditemukan
seperti apa wujudnya, isinya sebenarnya seperti apa dan lain sebagainya. Selama ini masyarakat hanya tahu dari kopi dari surat perintah 11 Maret itu yang dimuat di dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka. Nah, di sana sebenarnya secara kalau kita mengacu pada dokumen itu kita menjadi tahu ya apa sebenarnya isi dari dokumen tersebut. Tetapi yang paling penting adalah bahwa dengan adanya surat perintah 11 Maret itu sudah ada perubahan ya. Kemudian terjadi perubahan politik yang ada di Indonesia. Pertama adanya transfer kekuasaan dari Bung Karno kepada Pak Harto. Dan itu sudah menjadi kenyataan sejarah gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira walaupun naskah asli Super Semar itu tidak ditemukan, tetapi proses sejarah ini sudah berlangsung. Makanya saya kira masyarakat Indonesia juga harus bijak memandang atau melihat peristiwa yang telah terjadi tersebut. Kita tentu saja tidak terus-menerus berpolemik, walaupun saya kira di satu sisi upaya untuk mencari naskah asli Super Semar itu harus terus dilakukan. Tapi yang paling penting adalah bahwa upaya yang terjadi pada waktu itu adalah transfer kekuasaan yang terjadi pada saat itu adalah sebuah konsekuensi sejarah sebenarnya. Konsekuensi dari situasi yang nyaris tidak terkendali pada saat itu. Sehingga walaupun kalau kita mengacu kepada naskah yang dimuat di dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka itu kan di sana sebenarnya Bung Karno itu hanya memerintahkan agar Pak Harto itu mengatasi keadaan gitu ya yang terjadi pada saat itu. Tetapi dalam perjalanannya terkait dengan proses yang terjadi pasca diberikannya surat perintah 11 Maret itu ternyata terjadi situasi sejarah yang dalam tanda kutip itu agak berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Bung Karno. Dan ini sudah terjadi. Oleh karena itu kita tentu saja harus arif di dalam menyiasati atau di dalam memandang gitu ya hal tersebut. Yang paling penting adalah bahwa kita tentu saja sebagai sebuah bangsa jangan sampai terjerumus kepada situasi yang sama dengan situasi yang terjadi pada tahun 65 dan 66 itu. Kita tentu saja harus memperbaiki berbagai hal yang terjadi di negeri ini sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dan yang paling penting adalah terkait dengan dokumen-dokumen bersejarah yang penting, itu sebaiknya setiap otoritas yang mengeluarkan dokumen itu harus segera menyimpannya di dalam tempat yang rapi dan kalau bisa diserahkan kepada otoritas penyimpan arsip, yaitu lembaga atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, saya kira kita juga harus belajar pada satu hal ya terkait dengan nilai-nilai yang ada pada Super Semar itu. Bahwa yang paling penting adalah yang pertama bahwa transfer kekuasaan itu hendaknya itu bisa dilakukan secara konstitusional. Jangan sampai peristiwa-peristiwa semacam itu terjadi kembali. Karena harga yang harus dibayar oleh bangsa Indonesia itu terlalu mahal terkait dengan peristiwa yang mengacu pada surat perintah 11 Maret itu. Kedepan saya kira kita harus menjunjung konstitusi kita bahwa yang namanya perubahan kekuasaan harus benar-benar mengacu pada konstitusi yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia ini.